Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita pada malam hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan malam hari ini merupakan pertemuan yang bermanfaat bagi kita, kemudian pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pertemuan ini menjadi sebuah amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kita kelak di yaumil akhir. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan latihan yang akan kita baca dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Kita akan membaca sebagian latihan yang masih tersisa dari pelajaran 9 ya. Dan insya Allah kita akan langsung setelah selesai membaca latihan dari pelajaran 9, kita akan lanjut ke pelajaran 10. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita sambil nunggu juga ya, nggak apa-apa. Kita lanjutkan saja agar waktu ini bisa kita manfaatkan secara efektif. Kita akan sharing dulu layarnya. Oke. Oke, kita akan mulai dari halaman ke-51 ya. Ini kita akan melanjutkan latihan yang masih tersisa. Dan kenapa saya lanjutkan? Karena banyak sekali manfaatnya agar pelajaran kita sambung ya, menyambung dari pelajaran atau pertemuan kemarin. Oke, di sini ada beberapa latihan dan kita dituntut untuk bisa membaca beberapa kalimat yang ada di dalam halaman ini. Dan untuk selanjutnya seperti biasa saya akan beri kesempatan atau langsung memberikan kesempatan secara berurutan kepada ikhwah dan akhwati fillah. Yang pertama, oke, Bu Agita silahkan dibaca nomor 1 atau kalimat pertama ya di halaman 51. Limantil kas saya rotul jamilatu. Iya. Diterjemahkan? Saya mobil ya, Ustaz? Iya, iya betul. Dari mana mobil yang indah itu? Buatan mana maksudnya? Li itu untuk kepemilikan. Siapa yang memiliki mobil yang indah itu? Jadi liman itu kepunyaan siapa? Milik siapa? Milik siapa mobil yang bagus itu, ya Ustaz? Ya, oke. Terus di jawabannya? Ini jawabannya. Hiya lil mudiril jadid. Dia punya kepala sekolah yang baru. Oke, barakallahu fiik. Hiyanya kembali ke mobil. Iya, hiyanya sebagai kata ganti mobil ya. Karena sayaroh itu muannas. Jadi memakai hiya. Jadi bukan huwa ya, oke. Lil mudiri. Nah, ini
Li juga, ini jawaban dari lam di sini. Liman. Jawabannya harus pakai li juga ya. Barakallahu fiik. Kemudian kenapa jadi mudiri ini? Karena enggak mudiru, enggak mudiro, karena ada lil. Ya, ada huruf lam ya. Lil mudiri, kemudian al-jadidnya mengikuti sebagai apa? Sifatnya. Ya, okay. Itu ustazah. Sifat ya. Ustaz, sifat lil mudir. Nah, sifat itu kemarin kategorinya yang telah kita pelajari ada 3 ya, walaupun 4 nanti. Yang keempatnya belum kita pelajari. Yang pertama, mengikuti. Ini ada alif lamnya. Sama-sama ada alif lam. Ya, ma'rifah. Sama-sama muzakkar. Ya, muzakkar. Terus sama-sama apa sih? Kasrah. Kasrah ya, majrur. Oke. Barakallahu fiik ya. Oke, syukran. Kemudian selanjutnya ke siapa setelah Bu Agita tuh? Bu Ella ya, silakan. Liman hadzal kitabul kabir ahuwa lil mudarris? Oke. La huwa lit talibil jadid. Oke, diterjemahkan. Terjem. Liman hadza dan milik siapa buku yang besar ini? Ahwa, apakah kepunyaan guru? Iya. Bukan, itu kepunyaan mahasiswa baru. Iya, oke, barakallahu fiik ya. Ahwa lil mudarris, apakah buku itu milik guru ya? Bukan. La huwa lit talibil jadidi. Dia milik mahasiswa yang baru itu ya. Oke, barakallahu fiik. Di sini ada 2 sifat dan mausuf, yang mana saja? Lit tabibil jadid. Ya. Yang Al-Kitabul Kabir. Oh ya, oke ya. 2 di situ ada 2 sifat dan mausuf. Kabir sifat untuk kitab, ya, sedangkan al-jadid untuk talib, ya. Kemudian sama kategorinya tadi 3 tadi. Dua-duanya ada alif lam, ya. Kemudian muzakkar, kemudian mengikuti kedudukannya. Kalau sini liman hadzal kitab, kitab ini kan sebagai khabar, ya. Hadzal kitab, ya, liman hadzal kitab. Jadi kalau sebenarnya mubtada ya di sini, hadzal kitab liman, ya. Kita akan pelajari di bahasannya. Ini sekedar saja. Pada asalnya hadzal kitab liman, gitu ya. Kitab ini milik siapa? Man, khabarnya dikedepankan. Jadi di sini marfu, ini pun marfu. Oke. Barakallahu fiik. Syukran. Kemudian setelah Bu Ella, Fahmi Nur Fauzi, silahkan mau langsung menyambung ya. Yang ini. Dibaca aja ya Ustaz ini Ustaz. Ya, dibaca ya. Iya. Ainal mako apa? Mil. Ainal mil aqatul saghiro. Iya. Oke. As-saghiratu ya. As-saghiratu. Iya fil kubi. Oke, barakallahu fiik. Sifat dan mausufnya yang mana? Yang alif lam itu ya Ustaz. Iya, apa? Kata-katanya apa? Yang sifat dan mausuf? Mil aqatu. Saghiratu ya. Ini nih 2. Ini sifatnya saghir. Belakangnya itu sifatnya Ustaz. Iya. Yang disifatinya adalah
mil'aqah. Oke. Terjemahnya sudah paham ya? Coba diterjemahkan biar lebih paham lagi. Ainalil makotu apa maaf? Mil'aqah apa nih? Ini ada gambarnya di sampingnya. Gelas Ustadz ya? Mil'aqah itu yang di dalam gelas apa? Oh, sendok. Iya, oke, terjemahkan silakan. Di manakah letak sendok gitu ya Ustadz? Iya, sendok yang apa? Kan ada sifatnya. Sendok disifati dengan sifat apa? Sendok yang sogirotu itu yang besar. Dibalik coba. Oh yang kecil, sogirotu kecil. Iya. Di manakah letak sendok yang kecil? Ya. Letaknya di dalam gelas. Oke. Berarti kub itu gelas ya. Kemudian hiya itu kemana? Kata ganti apa? Sendok. Iya, hiya itu kata ganti sendok. Karena sendok itu muzakkar atau mu'annas? Mu'annas Ustadz. Ya, karena mu'annas menjadi hiya ya. Kalau muzakkar menjadi huwa. Oke, barakallahu fiik. Fil kubi atau fil kubu atau fil kubba? Kubi ya Ustadz. Oke. Kenapa fil kubi? Karena didahului dengan huruf fi. Oke, barakallahu fiik. Nah, seperti itu cara membaca yang benar. Barakallahu fiik. Syukran. Sekarang setelah fahmi Bu Fitria ya. Nah, Ustaz. Tafadhali. Ainal kursiyul maksuru huwa hunaka. Di mana kursi yang patah itu? Dia di sana. Iya. Oke. Yang sifat dan mausuf? Mana? Al-kursiyul maksuru, Ustaz. Oke. Persamaannya dalam apa saja? Sama-sama pakai alif lam. Iya, ma'rifah. Terus? Ma'rifah. Sama-sama mudzakkar. Iya. Terus satu lagi? Mufrad ya, Ustaz? Mufrad belum kita pelajari, tapi di sini syakalnya, kedudukannya. Sama-sama dhammah marfu. Iya, oke, barakallahu fiik ya. Kemudian huwa-nya kembali ke kursiyu. Oke, barakallahu fiik. Hunaka ini khabar ya, tapi mabni. Jadi dalam keadaan tetap huwa hunaka. Kursi itu di sana. Oke, barakallahu fiik. Alhamdulillah ya, semua sudah dijawab dengan jawaban yang benar ya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang tadi belum menjawab juga faham, dan insya Allah semuanya faham tentang soal-soal yang tadi dijawab oleh beberapa ikhwah. Baik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tamarin ya. Tamarin juga sama latihan. Iqra waktub. Bacalah kemudian tulislah ya. Kita akan membaca, kita akan lanjutkan. Setelah Bu Fitria ada Bu Widi ya, silahkan. Ya, Ustaz. Tafadhali. At-tabibul jadidu Ya, fis Fil. Ini ada mim. Oh, Mustashfa ya. Oh, mustashfa. Ya. Oke. Fil mustashfa tabibul qadimu fil mustawsafa. Fil mustawsafi ya. Fil mustawsafi. Oh iya. Okay. Silahkan diulang satu lagi agar bacaannya lebih bagus.
Tadi sudah bagus, ini lebih bagus lagi insya Allah. Nomor 1 lagi Ustaz. Iya, iya. Oh, diulangi. At-tabibul jadidu fil mustashfa wa tabibul qadimu fil mustawsafi. Ya, oke. Silakan diterjemahkan. Mahasiswa yang baru. Tabib. Tabib. Oh, dokter. Iya. Dokter yang baru itu di rumah sakit. Dan dokter yang lama di mana Ustaz? Nah, mustashfa itu rumah sakit. Kalau yang lebih kecil, sakit. Ya, kalau yang lebih kecil mustausof. Berarti kalau yang lebih kecil apa? Klinik ya. Ya, klinik ya. Oke. Kalau di kita mungkin selain klinik itu ada puskesmas gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Berarti dokter yang lama itu berada di rumah sakit, di klinik dan ya. Yang lama. Kalau yang baru di rumah sakit, yang lama di klinik. Dokter yang lama itu di klinik. Oke. Silahkan nih untuk semua ya dihafal. Mustashfa itu rumah sakit, sedangkan al-mustawsaf dia klinik. Kemudian sifat mausuf ada di sini ada berapa, Bu? Ada 2. Oke. Apa saja? At-tabibul jadidu dan at-tabibul qadimu. Oke, barakallahu fiik, ahsan ya. Alhamdulillah. Syukran, barakallahu fiik. Kemudian Bu Zakia silakan. Nomor 2. Al-qalamul maksuru alal maktabi. Oke, silakan terjemi. Tafadhali. Pulpen yang patah itu ada di atas meja. Oke, barakallahu fikum. Terus sifat dan mausufnya? Al-qalamul maksuru. Oke. Ahsan, barakallahu fik ya. Al-qalamu al-maksuru alal maktabi. Barakallahu fik. Kita akan lanjut lagi ke Bu Agita lagi ya. Silakan. Nomor 3. Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabirati. Fil ghurfatil kabirati. Oke, terjemi, tafadhali. Al-mirwaha yang berputar dan kipas angin ya? Iya, oke. Kipas angin yang baru di ghurfatul kabir apa sih Ustaz? Ghurfah seperti hujrah kemarin? Kamar tidur. Kamar. Oke, kamar ya. Kamar tidur yang besar. Iya, atau ruangan yang besar. Ruangan yang besar. Oke. Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabirat ya. Sifat dan mausufnya yang mana? Yang 2 ya Ustaz. Ya. Al-mirwahatul jadidah sama al-ghurfatul kabirah. Al-ghurfah ya, al-ghurfatul kabirah. Oke, barakallahu fiik, ahsanti ya, syukran. Kita lanjut ke Pak Alan baru masuk. Mau langsung? Ya Ustaz, boleh coba Ustaz, mungkin itu ya, baca sama itu ya. Oke, tafadhol. Nomor 4. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Masya Allah ya. Sahlatun jidan. Sahlatun jidan. Amin. Oke, tarjim. Bahasa Arab itu mudah. Iya, sangat mudah. Jangan mudah saja, tapi sangat mudah. Ya? Oh, sangat mudah. Oke, di situ ada sifat mausufnya yang mana? Al-lughatul arabiyyah sama al-lughatus salatun enggak ya? Al-lughatul arabiyyah. Oke. Persamaannya dalam 3 hal yang telah kita pelajari apa saja? Alif lam, terus udah gitu muzakkar muannas yang al-lughatu itu apa? Ta marbutoh ya. Ya. Apa namanya?
Kemudian yang harokat akhir ya. Ya, oke, kedudukannya ya. Ya, oh iya kedudukannya. Oke, barakallahu fiik. Syukron. Oke, kita lanjut ke nomor 5, Bu Ella ya, silakan. Tafadhali. Al-waladu tawilul ladzi kharaja minal faslin al-ana talibun minal Kuwaiti. Minal Hind. Ya, minal Hind. Oke, baik. Tarjimi. Anak ya, al-waladu anak yang tinggi itu, anak yang tinggi itu Ya. Keluar barusan dari kelas adalah yang barusan keluar dari kelas adalah murid dari India. Mahasiswa ya. Adalah murid adalah mahasiswa dari India. Oke. Barakallahu fiik. Ahsan ya. Kemudian mana itunya? Sifat mausul. Al-waladu tawilu. Iya, oke. Ahsan. Ustaz, kenapa ada alladzi, Ustaz? Ya? Alladzi. Ya, oke, alladzi memang itu juga namanya sifat, tetapi dia bentuknya kalimat, sifatnya adalah kalimat. Nanti kita akan pertegas di pelajaran lainnya ya, atau di pelajaran buku yang Arabiyah Linasyiin. Pada asalnya sifat itu bisa diungkapkan langsung seperti gini. Al-waladut tawilu itu anak yang tinggi itu. Atau dengan ini, alladzi kharaja, karena gini, dalam bahasa Arab itu sifat itu bisa sifat secara fisik atau sifat secara pekerjaan. Alladzi kharaja di situ tuh adalah sifat. Biasanya al-jumlah ba'da ada kaidahnya ya. Apa namanya? Kita akan perjelas di pelajarannya ya. Alladzi di situ pun dia sifat ya. Yang itu kan. Kalau kita kita terjemahkan itu adalah yang ya. Al-waladu tawilul ladzi ya. Tapi kalau alladzi ini adalah mausul ya. Isim mausul ya. Isim mausul itu dalam bahasa Arab ya yang menyambungkan satu kalimat ini dengan kalimat yang selanjutnya. Jadi kata sambung. Dan kita terjemahkan dengan yang. Ya. Tapi untuk penyifatannya nanti kita akan pelajari di babnya secara rinci. Barakallahu fiik. Jadi anak yang tinggi ya, anak yang tinggi yang barusan keluar dari kelas itu, karena di sini ada al-an ya, berarti kejadiannya barusan sekali gitu ya. Talibun ya, minal Hindi. Oke. Dia adalah mahasiswa dari negara India. Barakallahu fiik. Kemudian setelah Bu Ella kita lanjutkan Pak Fahmi Nur Fauzi ya. Nomor 6. Ana fil madrasati tsanawiyah. Sa-nya dipanjangin ya. Ana fil madrasati ats-tsanawiyah. Ana fil madrasati tsanawiyah. Tsanawiyah. Oke. Sifat diterjemahkan, terjem, tafadhal. Saya bersekolah di ya. Tsanawiyah. Itu sekolah dasar ya, Ustaz? Tsanawiyah al-ibtidaiyah ya. Kalau di sekolah Arab itu, kalau kita di sini ya, Tsanawiyah itu SMP ya. SMP ya, Ustaz. Tapi kalau di sana di negara Arab, Tsanawiyah itu SMA ya. SD-nya al-ibtidaiyah, SMP-nya al-mutawassithah,
kemudian SMA-nya tsanawiyah. Nah, berarti saya, artinya kalau kita terjemahkan, saya belajar di SMA, gitu ya. Sifat SMA. dan mausufnya apa? Sifat dan mausufnya yang mana? Al-madrasati tsanawiyah. Iya, oke. Sama itu ma'rifah ya. Sama-sama ma'rifah. Kemudian sama-sama tak marbutoh dan sama-sama kedudukannya majrur. Barakallahu fiik. Syukran. Kemudian setelah Fahmi Nur Fauzi, Bu Bambang mau langsung menjawab? Oh, putus Bu Bambang. Oke, sekarang ke Bu Fitria lagi. Bu Fitria nomor 7. Nah, Ustaz. Dhahaba ar-rajulul faqiru ilal waziri. Iya. Tarjimi, tafadhal. Lelaki yang fakir itu telah pergi ke penasehat ya Ustaz. Al-wazir itu menteri ya? Ke menteri. Iya. Oke. Barakallahu fiik. Terus sifat mausufnya? Ar-rajulul faqiru. Oke. Ar-rajulul faqiru ya. Ahsant. Lelaki yang fakir itu telah pergi, di sini bisa jadi kalau kita terjemahkan telah menghadap gitu ya. Telah menghadap kepada seorang menteri atau kepada menteri ya. Mungkin menteri sosial ya. Karena kemarin menteri sosialnya korupsi jadi ini protes. Oke. Barakallahu fikum. Ahsan. Kemudian setelah Bu Fitria, Bu Widi silakan. Jalasat tolibut jadidu. Talibun. Ya, tolibut jadidu khalfa Hamidi. Iya, khalfa Hamidi. ini Hamidah ya? Hamid. Apa? Oh, nama orang ya Ustaz? iya. Berarti Jadi tetap kalau nama orang ya? Apa jadi kasrah? dia tetap khalfa sebagai mudhof, berarti Hamidin sebagai mudhof ilaih. Oh, sama jadi khalfa Hamid. Kalau mudhof ilaih kasrah. iya, berarti khalfa Hamidi. tapi dia tidak ada alif lamnya. Oh, jadi Hamidin ya. Iya, oke. Tapi diulang lagi sekali lagi. Jalasat tolibul jadidu khalfa Hamidun. Hamidin. Oke. Khalfa Hamidin. Iya. Baik, tarjimi. Jalasa tolibu mahasiswa baru itu duduk di belakang Hamid. Iya, di belakang Hamid. Oke, ahsan. Sifat mausufnya yang mana tadi? At-tolibul jadidu. Ya, oke. Mahasiswa yang baru itu ya duduk di belakang Hamid ya. Hamid ini di sini nama ya. Kalau nama kan tidak harus pakai alif lam ya, seperti Muhammadin ya. Khalfa Muhammadin. Ya, oke. Ahsanti, barakallahu fiik. Syukran. Kemudian setelah Bu ini Bu Zakia silakan. Sikinul kabiru asikinul kabiru hadun jiddan. Oke, ahsan, tarjimi. Pisau besar itu tajam sekali. Iya. Oke. Sifat mausufnya? Asikinu kabiru. Iya, al-kabiru. Oke, barakallahu fiik. Syukran. Kembali lagi ke coba ini berapa yang belum berarti ya. Kita kasih kesempatan yang belum. Bu Bambang silakan, Bu Bambang nomor 10.
Afan Ustaz di jalan ini Ustaz, saya Oh nyimak iya, Ustaz. lanjut. Oke. Silahkan, berarti kembali ke Bu Agita, silahkan nomor 10. Sangat beruntung kalau dapat pertanyaan yang panjang ya. Man hazal waladu Man waladul saghiru huwa ibnul mudarris jadid. Oke. Baik. Sekarang ini kan huwa ibnu al-mudarrisu mudarrisa. Huwa ibnul mudarrisa. Hmm? Ibnu mudarrisi Ustadz. Ya, karena mudarrisil jadid, ada ibnunya itu, ada i-nya. Oke. Ibnu. Berarti dia sebagai mudhof ilaih ya. Karena kan di sini ibnu mudarris itu satu orang gitu, walaupun dua anaknya. Ya, oke. Dan sifatnya ke ibnul mudarrisi ya, huwa ibnul mudarrisi al-jadidi. Kalau dibaca al-jadidi berarti guru yang baru, anak guru yang baru. Yang baru. Iya. Oke. Mana tadi sifat mausufnya yang mana aja? Al-wadul saghirah. Al-wadul saghiru ya. Sama ibnul mudarrisul jadid. Al-mudarrisi al-jadidnya yang sifat mausufnya ya. Iya. Oke. Barakallahu fiik. Kita akan lanjutkan ke latihan berikutnya. Nah. Imla fil faraghi fima yali bin na'til ladzi baina qausaini ba'da tahliyati bi al inda al-luzum ya. Jadi isilah titik-titik berikut dengan sebuah sifat. Dengan sebuah sifat yang ada di dalam kurung ya. Setelah memperhatikan ya, apakah sifatnya memakai alif lam atau tidak gitu ya. Jadi disesuaikan dengan yang disifatinya. Sekarang Pak Alan ya, Pak Alan silahkan nomor 1. Baik Ustaz. Pertanyaannya ngerti kan? Ya, mungkin ini alif lam atau enggak sesuaikan dengan konteks kalimat ya. Foto. Ainal mudarrisul jadidu. Ya. Di manakah guru yang baru itu? Asante barakallahu fiik. Oke, syukran. Kemudian selanjutnya Bu Ella silakan. Bu Ella nomor 2. At-tajirul kabiru fis suq. Iya. Pedagang besar itu ada di toko. Suq apa? Di pasar. Ya, oke, ahsan. Baik. Barakallahu fiik. Lanjut ke Pak Fahmi Nur Fauzi. Nomor 3. Mana? Pak Fahmi? Ya, nomor 3 silakan. Ana tolibu kodim. Coba sekarang kalau tidak ada alif lam harus kedengaran tanwinnya ya. Karena kita masih dalam tahap dipakein tanwin ya Ustaz. Iya, kita masih tahap belajar jadi semua harus jelas. Yang tanpa alif lam ya, isim atau kata benda yang tanpa alif lam itu dibaca tanwin. Berarti dimulai diulang. Ana tolibun kodim. Qadimun. Ya, oke. Barakallahu fiik ya. Jadi sesuai karena yang disifatinya tidak pakai alif lam, maka sifatnya pun tanpa alif lam, tetapi konsekuensinya apa? Kalau tanpa alif lam dia harus muncul tanwinnya. Oke, barakallahu fiik. Lanjut Bu Fitria silakan. Nah, Ustaz. Jalasa talibul jadidu khalfa Muhammadin. Oke, ahsan ya. Barakallahu fiik. Baru itu telah duduk di belakang Muhammad. Ya, ahsan. Barakallahu fiik. Kita lanjut setelah Bu Fitria
Bu Widi. Ya, Ustaz. Ya. Nomor 5. Oh, man walad man waladut tawilu alladzi kharajal anak minal fasli. Oke, Ahsan, berarti tadi sifatnya memakai alif lam. Oke. Manil waladu at-tawilu, ya. Alladzi kharajal an minal fasli. Ahsan, barakallahu fiik. Kita lanjut ke Bu Zakia nomor 6. Amarun waladun qasirun. Iya. Qasir apa? Pendek. Oke, ahsan. Barakallahu fiik. Kembali lagi ke Bu Agita, silahkan nomor 7. Faisolu ya Pak Ustadz. Faisolu tabibun syahirun. Ya, Faisal nama ya. Dia tidak ada alif lam, berarti dibaca Faisalun tabibun syahirun. Iya. Syahir apa kemarin? Terkenal. Iya. Faisal seorang tabib apa? Dokter. Yang terkenal. Oke, ahsan. Barakallahu fiik. Setelah Bu Agita, Pak Alan lagi. Pak Alan, silahkan. Nomor 8. Nomor 8. Liman hadzas sarirul maksuru. Ya. Oke. Milik siapa tempat tidur yang rusak, patah ya berarti ya? Ya, boleh rusak itu, juga. Yang rusak itu. Oke. Liman hadzas sariru al-maksur. Harirul maksur. Oke, ahsan, barakallahu fiik. Kemudian setelah Pak Alan, Bu Ella, silakan. Saya coba, Ustaz. Ya? Saya coba. Saya sudah sampai rumah. Oh, sudah sampai. Oke. Iya. Bu Bambang dulu ya, silakan Bu Bambang. Hadza qalamu maksur. Hadza qalamu. Karena tidak ada alif lam, berarti harus dibaca apa? Qalamun. Iya. Coba diulang. Hadza qalamun. Ya. Maksur. Nah, ini juga tidak ada alif lam berarti karena mengikuti ini. Maksurun. Iya, oke. Terjemahnya, Bu? Pena ini patah. Iya. Atau ini pena yang patah. Ini pena yang patah. Ya, oke, ahsan ya. Jadi sifatnya mengikuti yang disifati ya, tetap. Kalau tanwin berarti tanwin, kalau alif lam ya. Kalau dhammah berarti dhammah juga, kalau muannas atau mudzakarnya diikuti. Oke, barakallahu fiik. Sekarang setelah Bu Bambang, Bu Ella ya, nomor 10 silakan. Aina sikinu hadun. Di mana? Iya. Benar Ustaz atau keliru? Coba. Aina sikinu hadun gitu. Aina sikinul. Oh, sikinul hadun. Kan di sini pakai alif lam juga kan? Iya. Berarti tidak pakai tanwin. Oh iya, sikinul hadun. Iya. Di mana pisau yang tajam itu? Iya. Coba dibaca lagi. Aina sikinul hadun. Iya. Ahsan. Aina sikinul had. Ya, biasanya ini di sini kan ada penekanan ya, ada tasdid. Berarti ketika dibacanya agak ditekan al-had gitu. Aina sikinu al-had. Iya. Oke, di mana pisau yang tajam itu? Ahsan, barakallahu fiik. Kemudian kita akan lanjut ke nomor 11, giliran
Pak Fahmi ya. Pak Fahmi nomor 11. Liman hazihi sayaratul jamilatu. Oke, ahsan. Liman hadhihi sayyaratul jamilatu ya. Oke, barakallahu fiik ya. Milik siapa mobil yang bagus ini ya? Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan latihan tadi dan jawabannya semuanya benar ya. Dan semakin yakin bahwa kita sudah menguasai beberapa hal sehingga kita bisa membaca Arab yang gundul ini ya. Nah, untuk melanjutkan, untuk memperkuat ya, kita akan lanjutkan ke latihan 3, Iqra ya. Setelah Pak Fahmi, Bu Fitria silakan nomor 1. Nah, Ustaz. Nomor 1 ya, tafadhali. At-talibul ladzi kharaja minal faslil an min Indonesia. Ya. Mahasiswa yang barusan keluar dari kelas dari Indonesia. Iya, ahsan. Barakallahu fiik. Kemudian setelah Bu Fitria, Bu Widi ya. Ya. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Diterjemah? Buku yang di atas meja itu milik guru. Iya. Oke. Buku yang berada di atas meja itu milik guru ya. Oke. Nah, di sini saya tekankan alladzi ini mewakili tadi sifat sama. Cuman dalam bentuk bentuknya adalah kalimat bukan kata. Kalau biasanya at-talibu al-jadidu ini sifat. Mahasiswa yang baru itu. Nah, alladzi kharaja minal fasl kedudukannya juga sama sifat, tapi dia sifatnya bentuk pekerjaan. Ya. Atau yang kedua, sifatnya adalah menerangkan tempatnya. Jadi sifat itu bisa sifat secara fisik atau secara pekerjaannya atau secara keadaannya. Dan semua diperlihatkan ataupun dibaca sesuai dengan konteksnya. Kalau biasanya secara fisik misalkan at-talibul jadidu ya, cukup dengan satu kata saja, tetapi kalau pekerjaan biasanya dengan sebuah kalimat walaupun kalimatnya panjang gitu ya. Pada asalnya ini. Dan kata kuncinya adalah alladzi. Kalau alladzi berarti diterjemahkan yang. Begitu juga kalau at-talibul jadidu mahasiswa yang baru itu. Ini sama fungsinya. Ya. Sama fungsinya sebagai sifat juga, tapi bentuknya adalah kalimat. Jadi tidak cukup dengan satu kata, tetapi harus merupakan kalimat yang sempurna. Oke. Ustaz, kalau apa? Coba diterjemahkan. Nah, semakin panjang kalimat, maka perhatian untuk menerjemahkan harus semakin fokus agar terjemahan yang ditampilkan itu sempurna. Oke, silahkan terjemahkan. Milik siapa pulpen yang bagus? Ya. Milik siapa pulpen yang bagus ini yang ada di atas meja? Ya, oke. Ahsan, jadi atau bisa seperti ini. Pulpen siapa yang indah? Pulpen indah siapa yang ada di atas meja tersebut? Jadi karena kan kita menyesuaikan ketika menerjemahkan, walaupun tadi sudah sesuai,
tapi untuk mengefektifkan, atau dalam bahasa Arab itu kan tidak ada pengulangannya misalkan nyahnya gitu kan. Nah, Ya, ataupun yangnya. Pulpen yang indah yang, nah, diusahakan yangnya itu disingkat saja, tapi milik siapa pulpen indah yang atau pulpen bagus yang ada di atas meja itu. Oke, barakallahu fiik. Jadi sekarang mulai ya, kalimat-kalimatnya sudah mulai panjang. Jadi harus berlatih menerjemahkan dengan baik dan benar, kemudian memperhatikan efisiensi kata-kata yang kita keluarkan agar menjadi kalimat yang sempurna dan kalimat yang efektif. Barakallahu fikum. Taufik barakallah. Kita lanjut nomor 4, Bu Agita silakan. Al-Baitul Kabirul Razi fi dzalika syari'ul lil wazir. Lil wazir. Lil wazir. Nah, lil qawas. Oke. Rumah yang besar itu rumah yang besar Al-Baitul Kabir, rumah besar yang berada di jalan itu punya wazir itu apa ya, Ustaz, lupa deh. Tadi apa yang korupsi? Menteri. Oh, punya menteri. Iya, tidak semua menteri korupsi ya. Ini tanda kutip. Saya tadi menyebutkan seorang lelaki fakir datang ke menteri, mungkin Kementerian Sosial gitu. Oke, barakallahu fiik. Nah, tapi ini diperhatikan, asyari dibacanya apa? Syari'i, syari'u, syari'a. Syari'ul wazir. Coba. Syari'il, Ustaz. Fi Ya, dzalika syari'il, ada fi-nya. Karena ada fi-nya, dan zalika itu menjadi mudhof, dan syari'i menjadi mudhof ilaih, ya. Fi dzalika syari'i, ya, lil waziri, ya. Ini nanti pun kita akan perjelas lagi ya. Tapi hati-hati ketika ada huruf fi gitu. Karena fi ini beramal atau mempengaruhi huruf yang setelahnya, ya, atau isim atau kata benda yang setelahnya, dan ini secara tidak langsung ini akan berpengaruh juga kepada kalimat setelah yang kedua gitu ya. Barakallahu fiik. Pada asalnya dibaca fi dzalika syari'i, dalam kalimat ini mudhof ilaih ya. Barakallahu fiik. Kemudian Pak Alan silakan. Baik Ustaz. As-sariru allazi fi ghurfati Khalidi maksurun. Ya, coba. Lihat sekarang, perhatikan sudah bagus, tapi ada yang kurang tanwin, ya. Ghurfatu Khalidin ya? Oh. Iya. Karena Khalidin tadi ragu itu nama ya, tanpa alif lam. Kemudian dia namanya bukan dia nama Arab gitu, beda dengan Sulaiman, Ibrahim yang tidak kenal tanwin. Tapi Khalidin, Muhammadin ya, itu semuanya bertanwin ya. Oke. Barakallahu fiik. Coba diterjemahkan. Tempat tidur yang di dalam kamar Khalid Berarti rusak. Yang berada di kamar Khalid rusak. Iya. Tempat tidur yang berada ya. Tempat tidur yang berada di kamar Khalid. Oh, yang berada ya. Iya, oke. Jadi kalau benar di dalam gitu kan, tapi ketika kita menyesuaikan karena terjemahannya semakin banyak katanya, dipilih kata-kata yang tepat dan halus gitu ya, agar terjemahnya menjadi sempurna ya. Tempat tidur yang berada di kamar Khalid rusak. Oke. Barakallahu fiik. Oke. Nah,
Ini tadi yang kita baca itu teorinya ini. Baitun jadidun, ya. Tapi di sini istilahnya mausuf menjadi man'ut, sama saja. Dan sifatnya menjadi na'tun, itu sama saja. Artinya na'tun itu adalah sifat dan man'ut adalah yang disifati, ya. Dan tadi kategorinya 3 yang baru kita pelajari, ya, karena satunya kita belum belajar tentang kata kerja yang kata benda yang tunggal, kemudian yang 2 dan yang jamak, ya. Nanti kita akan pelajari di babnya. Barakallahu fiik, dan alhamdulillah latihan dari pelajaran 9 telah kita baca semua, ya. Kemudian di sini kita akan mengulang beberapa kalimat yang baru yang harus diingat, ya. Ingat al-maktabatu. Ini sudah kita tahu, ya. Kemudian al-an itu sekarang, al-mirwahah tadi apa? Kipas angin. Kipas Ya. angin. Al-mustawsaf, Klinik. klinik, ya. Al-madrasatu ats-tsanawiyatu, SMA. SMA. Oke. Al-wazir, Menteri. ya. Menteri. Bukan, terjemahannya bukan korupsinya, ya, tapi menterinya itu. Oke. Kemudian syahir, Terkenal. 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 Had, Tajam. 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 Barakallahu fiik. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran 9. Dan untuk penutup, saya ingin masih ada beberapa menit, ya, mungkin kita tambah 10 menit. Saya beri kesempatan kepada ikhwah fillah untuk membaca, ya. Siapa yang akan membaca ini? Silahkan. Ana Ustaz. Oke, Bu Fitria, ya. Ad-darsul ashir. Pelajaran ke-10. Hamid. Man anta? Muhammad. Ana talibun bil jami'ah. Hamid. A anta talibun jadidun? Muhammad. Naam. Ana talibun jadidun. Hamid. Min aina anta? Muhammad. Ana minal Hindi. Oke, cukup sampai situ dulu. Cukup sampai situ dulu, ya. Kita terjemahkan. Kalau man anta sudah paham siapa kamu, kemudian, nah ini, ana talibun, Bil jami'ah. artinya apa? Saya seorang mahasiswa, Ya. Di universitas. ya, Ya. di universitas. Nah, di universitasnya karena ada alif lamnya, berarti saya seorang mahasiswa di universitas ini, gitu, ya. Karena konteks, ya, konteks percakapannya, mereka sedang berada di sebuah kampus. Jadi walaupun paham kita, saya seorang mahasiswa di universitas. Universitas mana? Bisa bertanya seperti itu, tapi kalau sudah ada alif lam, ya, itu diterjemahkan saya seorang mahasiswa di universitas ini. Oke. Kemudian anta. Apakah kamu seorang mahasiswa yang baru? Ya. Oke. Jadi ingat semua, ya. Kalau ada alif di sini itu bisa maknanya apakah? Sama dengan hal. Hal anta bisa, ataupun a anta. Itu sama saja. Tapi a di sini lebih utama karena kenapa? Dia lebih pendek, gitu, ya. Lebih pendek. A anta. Kemudian membangun maknanya itu orang yang langsung kita tanya. Jadi a anta, itu, ya. Dan membangun mempunyai makna juga lebih dekat, kedekatan. A anta talibun jadid. Oke. Naam, ana talibun jadid. Min aina anta? Ana minal Hindi, ya. Saya dari India. Oke, barakallahu fiik. Ahsant. Kita lanjutkan kesempatan pada yang lain, siapa? Silakan. Setelah Bu Fitria, siapa yang akan melanjutkan? Ana Ustaz.
Oke, silakan Bu Zakia. Masmuk Ya. ismi Muhammad. Wa man hazal fatal ladzi ma'aka Ya. huwa zamili. Ahuwa aidon minal Hindi? La, huwa minal Yaban. Oke. Masmu. Cukup dulu. Oke, silakan terjemahkan. Masmuk, siapa namamu? Siapa? Tentu saja Namaku Muhammad. Dan siapa yang masuk bersamamu? Nah, ini waman hadzal fata, fata apa? Pemuda. Pemuda. Oke. Oh iya. Jadi siapa Bukan pemuda? Siapa pemuda yang bersamamu? Iya. Oke, Hasan. Dia zamili. Apakah dia juga Zamil itu Zamil apa? Teman. Oh, dia temanku. Dia Ya, zamili. Beda nanti gini. Sodiko lainnya. Teman sama dengan sodik, tapi sahibi sahabat. Jadi sahabat itu lebih dekat, ya. Berbeda dengan teman saja. Jadi dan ini termasuk bahasannya nanti akidah, kita tidak boleh menyebutkan sahabat terhadap orang-orang kafir, karena terlarang bersahabat dengan orang-orang kafir. Makanya kalau non muslim itu disebutnya teman saja. Karena ya ukhuwah itu fillah, fiddin. Ya. Ukhuwah itu hanya fiddin. Oke. Kemudian zamil itu berarti seperti sadik, ya. Oke, huwa zamili. Dia temanku. Oke, terus? Apakah dia juga dari India? Ya. Tidak, dari Jepang. Oke. Hasan. Kayaknya temannya itu mungkin, jadi kalau dilihat ya, mungkin temannya orang Jepangnya yang hitam gitu. Karena kenapa? Ditanya apakah dia dari India juga? Nggak mungkin dong, orang Jepang sama orang India itu jauh banget secara fisik gitu ya. Ini termasuk kayaknya muslim, Ustaz. Namanya Hamzah. Ya, tapi dari perawakan ya, kalau orang Jepang tuh biasanya sipit gitu, beda sama dengan orang India. Oke, barakallahu fiik. Ini hanya intermezzo saja. Kemudian kita lanjutkan ya. Siapa yang akan meneruskan? Coba Ana, Ustaz. Oke, silakan. Bu Ella ya. Masmuhu ismuhu Hamzatu. Malutuka ya Muhammadu. Lugati al-urdiyatu. Ahya lugatu sahlatun. Naam, hiya lugati sahlatu. Hiya lugotun sahlatun. Iya, oke. Tapi terjemahkan dulu. Siapa namanya? Namanya adalah Hamzah. Iya. Apa bahasa yang kamu gunakan ya Muhammad? Iya. Bahasa yang digunakan bahasa Urdu. Jadi apa bahasamu? Oh ya, apa bahasamu Muhammad? Ya. Apa bahasamu ya Muhammad? Bahasaku bahasa Urdu. Iya. Ahya lugatu sahlatu, apakah bahasanya bahasa yang susah? Ya, apakah bahasa Urdu itu apakah bahasa Urdu itu bahasa yang susah? Mudah. Ya, yang mudah. Yang mudah apa? Sebenarnya. Udah kepikiran Urdu itu susah. Ahya lugatu sahlatu, apakah bahasa Urdu itu bahasa yang mudah? Naam, iya. Dia bahasa yang mudah. Oke, Hasan ya. Oke, kita lanjutkan. Siapa setelahnya, setelah Bu Ella yang mau mencoba? Siapa yang mau mencoba? Atau saya tunjuk Pak Alan, boleh Pak Alan? Oh iya, siap. Oke. Wahamzatun ya berarti ya? Ya, wahamzatu. Wahamzatun ma lughatuhu yabaniyah. Wahiyya Hamzatu itu
Hamzah sama ya, tidak bertanwin. Hamzatu seperti Fatimatu. Hamzah. Oh iya iya iya. Ya, karena dia nama orang. Baik Ustaz. Wa Hamzah ma lughatuhu lughatuhul yabaniyah wa Ya. hiya lughatun su'batun. Ya. Aina abuka ya Muhammad? Abi fil Kuwaiti wa tabibun syahirun. Iya, oke. Wa aina ummuka? Hiya aidun fil Kuwaiti ma'a abi. Huwa Iya, mudarrisatun hunaka. hiya mudarrisatun. Bukan Hunaka. huwa, hiya ya, tapi hiya. Oke. Oh iya iya. Iya. Hiya mudarrisatun hunaka. Oke. Tarjim, tafadhal. Dan Hamzah apa bahasanya? Ya. Bahasa Muhammad menjawab bahasanya Jepang, bahasa Iya. Jepang. Bahasa Jepang. Bahasanya adalah bahasa Jepang. Iya. Iya. Dan bahasa Jepang itu adalah bahasa yang sulit. Iya, bagi orang Arab atau bagi orang Indonesia, tapi bagi orang Jepang mudah sekali ya. Oke. Silakan. Di mana ayahmu ya wahai Muhammad? Ya. Ayahku di Kuwait, Ya. di negara Kuwait. Dia adalah seorang dokter yang terkenal. Ya. Dan di mana ibumu? Ya. Dia juga di Kuwait bersama ayahku. Ya. Dia adalah seorang guru di sana. Iya, kayak ahsan ya. Barakallahu fiik. Ya, masih terbata-bata Ustaz. Oke. Bagus, semua bisa kok ya. Kemudian yang belum siapa nih? Pak Fahmi. Pak Fahmi, silakan Pak Fahmi, lanjutkan. Hamid. Ya. Azhabta ilal Kuwaiti. Apa sih, Bu? Ya. Sudah benar, azhabta. Azhabta ilal Kuwaiti ya Muhammad. Ya. Muhammad. Naam. Zahabtu. Oh, itu salah. Oke, terus Hamid. Wazamiluka aina. Wazamiluk yang panjangnya mi-nya. Wazamiluka aina abuhu. Ya. Abuhu. Ya. Muhammad. Abuhu fil Yaban. Huwa tajri kabir. Tajirun kabir. Oke, cukup. Silakan diterjemahkan. Muhammad, apakah kamu pernah pergi ke Kuwait? Muhammad. Ya. Muhammad bilang, iya pernah. Terus wazamiluka Muhammad. Zamil itu apa tadi? Zamili, sadiqi. Zamilun itu bermakna sadiq. Sadiqi. Dan temanmu. Ya, dan temanmu. Aina. Apakah itu abuhu? Bukan. Dan temanmu di mana ayahnya? Gitu. Di mana ayahnya? Ya. Ayahnya di
Jepang. Ya. Dan dia? Dia seorang pengusaha besar. Ya, pengusaha besar ya. cukup oke. Ahsan ya. Zamil, ingat ya Pak Fahmi, zamiluk itu shadiq, yaitu teman ya. Barakallahu. Teman ya Ustaz. Kemudian selanjutnya siapa? Yang belum? Bu Bambang mau? Silahkan. Ya. Oh. Coba, selain Bu Bambang, siapa yang belum tadi? Bu Agita, silakan Bu Agita. Alaka akhun ya Muhammad. Ya. Alaka akhun ya Muhammad. Naam, li akhun wahidun. Ismuhu Usamah. Ya. Dia sekolah di Madinah ya Ustaz? Dia bersamaku. Ia bersamaku ada di Madinah. Al-Munawwaroh. Dan dan satu saudara perempuan namanya Zainab. Dia di Irak bersama suaminya. Suaminya seorang insinyur. Oke. Ini tanggung ya, dua garis lagi, 2 kalimat lagi dilanjutkan. Hamid. Indaka saya rotu ya akhi. Saya rotu ya akhi. Saya rotun ya. Oh ya, saya rotun ya akhi. La ma indi saya rotun. Indi darojatun darojatun hamzatu. Indi darojatun. Cukup segitu. Segitu dulu. Oh. Nih, segini kalimatnya. Kan tadi la ma indi sayyaratun. Indi darajatun. Ya, kemudian hamzatu indahu sayyaratun. Apakah kamu mempunyai mobil? Ya. Tidak, saya mempunyai sepeda. Ya. Hamzah dia yang mempunyai mobil. Oke, ahsan ya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Alhamdulillah ya. Semua latihan ya telah kita baca bersama ya. Dan kita melihat hampir semua jawaban yang dijawab oleh ikhwah dan akhwati fillah itu benar, 95 bahkan mungkin 98% benar secara makna. Tinggal ada beberapa catatan saja sedikit dan insya Allah tidak mengapa. Berarti semakin kuat lagi ya, semakin apa ya? Semakin meyakinkan bahwa ternyata bahasa Arab itu ketika kita pelajari dan bukan sekedar belajar saja dan bersungguh-sungguh mempelajarinya, maka bahasa Arab itu sangat mudah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada kata menyerah, tidak ada kata sulit ketika semua dipelajari ya dan diikuti setiap pelajarannya serta memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pelajaran yang telah kita baca dan telah kita dengar pada malam hari ini menjadikan amal ini menjadi amal yang saleh sebagai bekal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri pelajaran malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Wa iyyakum.